segenap jiwa kami arahkan kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan yang memberikan penghiburan, yang mengajar kami firman-Mu adalah segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah yang berguna bagi kami umat-Mu untuk mengajar kami, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Terima kasih buat firman yang sudah disiapkan. Berkati setiap hati dan pikiran yang akan menyerap firman Tuhan, sehingga firman, benih firman yang ditaburkan itu jatuh pada tanah yang subur, bukan pada tanah yang berbatu-batu atau tanah yang dipenuhi dengan semak duri, atau benih firman Tuhan yang ditaburkan atau jatuh di pinggir jalan. Terima kasih Tuhan, berikan hati kami yang subur. Berkati hamba-Mu, Rabi, lidah, mulut, dan segenap pikiran hamba-Mu untuk menyampaikan perkataan Tuhan yang menjadi pesan bagi kami Tuhan, untuk setiap kami yang hadir dan juga bagi pemberita firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap kami untuk firman yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami menyiapkan diri mendengar firman. Haleluya, amin. Kolose pasal yang kedua, tema dari firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari kitab Kolose pasal 2 ayat yang kelima, sesuai dengan tema ayat yang kedua, maksud saya pasal yang kedua ayat yang kelima sampai ayat yang ke-15, ayat yang ke-15, ayat yang ke-6 maksud saya,
Bagian akhir dari firman Tuhan, ayat yang menjadi tema bagi kita terutama pagi hari ini adalah ayat yang ke-6. Saya bacakan buat kita. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nasihat-nasihat pada ayat 8 sampai ayat ke-15. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dari roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah, kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintahan dan penguasa. Di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaan kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaran-pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara dikasihi Tuhan, kakak-kakak atau adik-adik saya di dalam senior GMKI Fakultas Ekonomi. Hari ini adalah ibadah awal tahun, ibadah syukur awal tahun bagi kita. Seberapa banyak yang hadir? Kalau saya melihat di grup WhatsApp itu ada 173 orang. Ya, mungkin sebagian ada di Jakarta, saya bisa memaklumi. Dan kalau kita bisa hadir hari ini, saya bersyukur dan merindukan kembali seperti di rumah GMKI yang ada gambarnya ini. Saya lihat tadi, ini pohon apa ya? Saya ingat pohon yang di jalan itu ya. Nah, ini kita kembali dulu ke rumah GMKI. Kepenuhan hidup dalam Kristus, kita bisa menafsirkannya, saudara dikasih Tuhan, dari seluruh hidup ini, dari mulai umur 10 gitu ya, dalam jenjang umur 10, 20, 30, 40, 50, ada yang sudah 60 sekarang. Saya sekarang nanti di bulan Oktober masuk dalam usia 62. Kepenuhan hidup dalam Kristus bisa ditafsirkan seluruh kehidupan kita dipenuhi oleh Kristus Yesus, tidak hanya pada masa-masa tertentu. Saudara dikasihi Tuhan, hari ini kita mau dengarkan, segarkan ingatan kita tentang firman Tuhan, bahwa agama-agama di dunia ini pasti mengajarkan hal-hal yang baik. Hampir dipastikan gitu ya, bahwa
Agama-agama yang ada di dunia ini mengajarkan yang baik, kesalehan, sungguh-sungguh dalam beribadah, itu katanya saleh dia, menjalankan ajaran-ajaran yang ada di dalam agama itu, diajarkan supaya tidak berbuat dosa. Semua agama akan mengajarkan hal yang sama. Berikan sesuatu bagi sesama, untuk apapun namanya sedekah atau zakat, itu dalam bahasa-bahasa yang lain. Semua agama mengajarkan supaya memberi, berdoa, berpuasa. Saudara dikasih Tuhan, secara umum hal-hal yang demikian ini adalah hal yang baik. Dan kita mau lihat sekarang kepenuhan hidup di dalam Kristus. Segala yang baik itu yang disebutkan dalam berbagai agama tadi belum cukup, tidak cukup dalam perspektif firman Tuhan dalam apa yang kita baca hari ini menurut Yesus Kristus. Sebab banyak perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan orang tidak atas dasar nama Yesus Kristus. Kenapa demikian eksklusif? Agama Kristen itu mungkin dalam pandangan orang begitu, seolah-olah perbuatan baik itu harus didasarkan hanya pada Yesus Kristus. Ada orang yang bisa berbuat baik dengan dasar-dasar karena sesama, ya, itu bagus. Tetapi ditambahkan daripada itu kepenuhan hidup di dalam Kristus yang kita sedang dengar pagi ini adalah segala perbuatan-perbuatan baik. Ibadah itu hendaklah didasarkan kepada Yesus Kristus. Dulu bagaimana agama lain? Saudara-saudara, nanti kita melihat bahwa seorang yang bernama Cornelius dari agama lain, ditulis dalam kitab Kisah Para Rasul. Kita tidak usah baca itu. Ia seorang yang saleh, tetapi dia bukan pengikut Kristus Yesus sebelumnya. Saudara dikasihi Tuhan, hal yang pertama yang mau kita dengar kepenuhan di dalam hidup di dalam Kristus hari ini. Yang pertama adalah bahwa keselamatan, bahasa lain dari masuk surga, menurut terang firman Tuhan Yesus Kristus dalam kitab Injil, pada kitab Perjanjian Baru 27 buku, mulai dari Matius sampai kepada Wahyu. Saudara dikasihi Tuhan, keselamatan masuk surga itu bukan hanya perbuatan baik, bukan hanya karena perbuatan baik. Ada sesuatu yang penting, pesan yang kita perlu terima hari ini. Saudara dikasihi Tuhan, kepenuhan hidup di dalam Kristus maksudnya. Kita melihat tadi Cornelius adalah seorang yang saleh. Itu nanti bisa dibaca di dalam kisah para rasul, ya. Pasal yang ke-10 di rumah saja yang dibaca. Di situ diceritakan tentang seorang yang bernama Cornelius. Ia seorang perwira. Kita tidak tahu persis apa pangkatnya seperti apa, tapi perwira, ya. Mungkin kolonel. Apakah dia perwira tinggi, jenderal, tidak disebutkan. Tetapi ia seorang ternama dan ia rajin dalam masuk dalam rumah-rumah ibadah pada waktu itu, tetapi bukan bagian dari orang yang mengikuti Yesus Kristus. Ia banyak memberikan sedekah, ditulis demikian. Dan yang lain, apa yang ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 tentang Cornelius ini, kita bisa tahu nanti bahwa keselamatan masuk surga itu bukan karena, saya lagi, bukan karena perbuatan baik. Oh, kalau gitu apa yang terjadi? Apakah orang yang berbuat baik senantiasa dalam hidupnya, saudara-saudara, menurut terang firman Tuhan, kepenuhan hidup di dalam Kristus hari ini, itu tidak menjamin orang masuk surga.
Terasa atau sangat terlalu ketatkah? Mari kita lihat firman Tuhan. Ia dan seisi rumahnya, di situ disebutkan pada ayat 1 dan 2. Kisah Para Rasul 10 ayat itu. Ia saleh, seisi rumahnya takut akan Tuhan. Jadi seisi rumahnya, bukan hanya dia, ia memberi banyak sedekah pada umat Yahudi pada waktu itu, walaupun dia, saudara-saudara, bukan orang yang beragama Yahudi. Perhatikan baik-baik. Dia suka berdoa kepada Tuhan yang menurut pengenalan dia. Sama seperti orang-orang yang berada di kota Athena, ditulis dalam kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Itu mereka berdoa kepada Tuhan yang mereka percaya. Pada waktu disebut dewa-dewa dengan patung-patung di kota Athena. Dia berdoa kepada Tuhan, perbuatan-perbuatan baiknya itu demikian dikenal dan sampai ditulis dalam kitab suci. Dan kita sampai kepada kita hari ini. Dan oleh karena kebaikan itu diketahui Tuhan, maka Tuhan mengutus orang yang bernama Petrus pada waktu itu kepada